Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Amin. Muhimmatun utawi iki iku perkara kang wigati, kang penting. Qaluhu wa nasiyat intidamaha ay lam ta'rif tegese ora weruh sapa mu'tadah ghairul mumayyizah, ora weruh kaifiyata dauratid dauri ing carane tingkae ubengan. Maksudnya bi alam tadri kelawan jento ora ngerti sapa mu'tadah ghairul mumayyizah, ora ngerti hal tarot taba apa toh dadi urut apa ad-dauru ubengan. Fi nahwil misali ing dalem sepadane contoh al-ati kang bakal teka apa misal hakada kaya mengkene. Asala sata nyatane ing telu, summal khamsata mongko nuli limo, summas sab'ata mongko nuli pitu. Au bil aksi utawa kelawan suwalike salasa khamsah sab'ah. Awil khamsata utawa ing limo summas salasata mongko nuli telu, summas sab'ata mongko nuli pitu, au bil aksi utawa suwalike khamsah salasah sab'ah. Wa ghairu dzalika lan liyani mengkono khamsah salasah sab'ah. Fil wujuhi ing dalem pira-pira wajah al mumkinati kang mungkin apa wujuh ta'ammal mongko angen-angeno sapa sira. Jadi terusannya yang kemarin, pertemuan yang kemarin, jadi ada perempuan yang mu'tadah ghairul mumayyizah tapi wanasiat intidamaha. Jadi dia lupa terhadap urutannya. Dia pernah haid 3 hari, pernah haid 5 hari, pernah haid 7 hari. Jadi lupa, urutannya lupa. Atau pernah haid 5 hari, kemudian 3 hari, ataupun 7 hari. Atau 7 hari dulu, kemudian 3, kemudian 5, dan seterusnya. Jadi yang terpenting pernah haid 3, pernah haid 5, pernah haid 7. Tapi dia lupa terhadap urutannya. Wa makna tikrori utai maknane tikror bola bali iku audud dauri baline ubengan. Marotan kelawan saambalan au aksara utawa luweh akeh walau ala ghairi nadmil awali senajan ing atase liyane jeluntrunge daur awal, senajan ing atase sak liyane jeluntrunge kang awal. Jadi yang dimaksud tikror itu adalah audud daur marotan au aksara walau ala nadmi ghairi nadmil awal. Jadi tikror itu pengulangan seperti yang kemarin, pernah haid 3 hari, 5 hari, 7 hari, kemudian diulangi lagi 3 hari, 5 hari ataupun 7 hari, itu namanya tikror. Jadi yang terpenting urut atau tidak penting. Yang penting pernah 3, pernah 5, pernah 7. Kemudian diulangi lagi 7, kemudian 3, kemudian 5. Itu namanya tikror, pengulangan. Wa maknal intidami utai maknane intidam atau jeluntrung iku kaunu kulli syahrin anane saben-saben wulan iku aksara luweh akeh mimma tinimbang syahrin qablahu ing dalem sadurunge kullu syahrin. Mimma tinimbang syahrin qablahu ing dalem sadurunge kullu syahrin. Au aqalla utawa luweh kidik mimma tinimbang syahrin qablahu ing dalem sadurunge kullu syahrin. Jadi maknanya intidom berurutan itu maksudnya adalah kullu syahrin aksara mimma qablah atau aqalla mimma qablah. Jadi mulai 3, 5, 7. Kemudian diulangi lagi 3, 5, 7. Itu namanya intidom. Jadi intidom itu lebih dari sedikit, banyak dan lebih banyak. Atau dibalik, terkategori intidom juga. Jadi pernah 3, 5, dan 7.
7, kemudian 5, kemudian 3 itu juga terkategori intidom maksudnya. Contohnya faloroat mongkalamun ningali sapa mar'ah ing dam fi syahrin ing dalem wulan khamsatan ing 5 summa fi syahrin mongko nuli ing dalem wulan kang weneh sitatan ing 6 summa fi syahrin mongko nuli ing dalem wulan kang weneh sab'atan ing 7. Jadi pernah haid 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari. Urut 5, 6, 7 au aksu utawa suwalike. Fahadhi mongko utawi iki lauroat syahron khamsatan summa fi syahrin sitatan summa fi syahrin sab'atan. Fahadi mongko utawi iki faloroat ila akhirih iku intidomun aran intidom. Berurutan ya, jadi mulai 5, 6, 7 atau 7, 6, 5 itu terkategori intidom. Fa'in ada mongko lamun bali apa ad-dauru ubengan kadalika kaya mengkono-mengkono khamsah, sittah, sab'ah fahuwa mongko utawi daur iku tikrorun aran tikror aidon khalih maneh. Faloroat mongko lamun ningali sapa mar'ah fi syahrin ing dalem wulan sitatan ing 6 summa fi syahrin mongko nuli ing dalem wulan kang weneh khamsatan ing 5 summa fi syahrin mongko nuli ing dalem wulan kang weneh sab'atan ing 7. Fahada mongko utawi iki lauroat fi syahrin sittah ila akhirih iku ada mungtidomin ora anane intidom to jruntrung. Jadi yang tidak intidom itu pernah haid 6 hari, kemudian 5 hari, kemudian 7 hari. Itu tidak intidom namanya. Tidak urut. Jadi intidom itu harus urut dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu namanya intidom. Kalau pernah 5, kemudian 7, kemudian 6, itu namanya tidak intidom namanya. Fa'in ada mongko lamun bali apa ad-dauru ubengan kadzalika kaya mengkono-mengkono sittatun khamsatun sab'atun fahuwa mongko utawi adatud dauri fahuwa mongko utawi autud dauri aja iku tikrorun aran tikror aidon khalimane wa da'alan ngaku-ngaku sapa ba'dum senge ulama anahadaini sak temene iki misal loro iku minang tidomin setengah saking intidom aidon khalih maneh litawafu kiddauroni krono pepetuane ubengan loro. Qalyubi alal jalalul ala awal sakibah di kitab Qalyubi itu. Jadi kalau kitab Qalyubi mengatakan yang namanya intidom itu yang penting diulang, enggak harus berurutan, enggak. Itu namanya masih terkategori intidom. Wahadal ad-ti'a'u utawi ikilah pengakuan iku muwafiqun nocoki lima maring barang zakaro kang nutur ingma minat tamsili saking contoh al-madkuri kang den tutur fil Bujairami ing dalam kitab al-Bujairami fi qolihi au khamsatan summa salasata summa sab'ata ila akhirih 5, 3, 7 itu terkategori intidom juga. Wa malalan condong sapa saikhuna guru kita al-mukarram al-marhum Ahmad Jazuli Ibnu Usman bin Sahal ilaihi maring hada faqala mongko dawuh sapa saikhuna fi tamsilihi ing dalem contone intidom isnaini nyatani loro summal khamsata mongko nuli 5 summas salasata mongko nuli 3 fit dauri ing dalem ubengan al awali kang awal summas naini mongko nuli ningali sapa mar'ah ing dam ing dalem loro. Cik dawa ni ketahuan ya. Summas naini mongko nuli loro aja wis bengak dawa-dawa. Summa khamsata mongko nuli 5, summas salasata mongko nuli 3 fit dauri ing dalem ubengan asani kang kaping pindho hada intidamun.
Hadza utawi iki madkur iku ingtidhamun aran ingtidham. Sudah. Masih meneruskan keterangan yang kemarin, ini menjelaskan tentang tikror dan ingtidham. Jadi tikror itu pengulangan istilahnya. Yang penting yang pertama diulangi pada putaran kedua ada semuanya, mungkin 5, 6, 7. Yang kedua 5, 6, 7 itu namanya tikror dan ingtidham. Kemarin masih ingat ya? Oke, saya contohkan lagi dan enggak lali yang kemarin. Jadi ada perempuan pernah haid 5 hari bulan pertama, bulan kedua haid 6 hari, bulan ketiga haid 7 hari. Itu namanya ingtidham ini ya, urut. Mari 5, 6, 7. Atau sebaliknya, pernah haid 7 hari, kemudian haid lagi 6 hari, haid lagi 5 hari. Ini juga ingtidham. Nah, yang tidak ingtidham apa? Mungkin pernah haid 6 hari, kemudian haid 5 hari, kemudian haid 7 hari. Itu namanya tidak ingtidham, tidak berurutan. Jadi ingtidham itu boleh dari kecil menuju ke atas, semakin besar jumlahnya, atau kebalikannya, dari yang besar menuju kepada bilangan yang kecil. Itu namanya ingtidham. Nah, kemudian ingtidham dan tikror. Nah, ini kan ingtidham namanya kan. Nah, kemudian ketika diulangi lagi ada 5, 6 lagi, 7 lagi. Itu namanya ingtidham dan tikror. Pernah 7, 7 lagi, 6 lagi, 5 hari. Haid 7 hari, haid 6 hari, haid 5 hari. Itu namanya tikror dan ingtidham. Tikrornya apa? Di sini diulangi lagi 5, diulangi lagi 6, diulangi lagi 7. Itu namanya tikror dan ingtidham. Ada yang contoh yang tikror tapi ghairul ingtidham. Pernah haid 6, pernah haid 5, pernah haid 7. Kemudian diulangi lagi haid 7 hari, haid 5 hari, haid 6 hari. Itu namanya tikror ghairul ingtidham. Tikrornya apa? Ini 6 hari ada, 5 hari juga ada, 7 hari juga ada. Itu namanya tikror tapi ghairul ingtidham. Wes, saya contohkan yang lain ben gak podo wes. Ben gak jumbo nanti. Yang tikror tapi ghairul ingtidham, ada 6, ada 5, ada 7. Di sini ada 5, ada 7, ada 6. Nah, ini namanya tikror ghairul ingtidham. Tikrornya apa? Ini 6 ada, di sini juga ada. 5 juga ada, 6 juga ada. Atau 7 juga ada. Itu namanya tikror tapi ghairul ingtidham. Kalau yang ini tikror plus ingtidham. Wes. Nah, masalahnya adalah ketika nanti terjadi haid di jadwal bawahnya itu ya, jadwal tikrorud dauri wang tidhamil adah wa nisyanil ingtidham ma'an nisyanin naubah al akhirah faturaddu ila aqallin naubi di situ. Nah, ya apa nek ngene iki gitu loh. Tadi kan di contoh itu ada bulan pertama haid 5 hari, bulan pertama. Bulan kedua haid 6 hari. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga haid 7 hari. Wes, putaran pertama ini masian. Pada putaran kedua haid lagi 5 hari lagi, haid lagi 6 hari, haid lagi 3 hari. Ini pertama, kedua, ketiga. Nah, baru muncul masalah nanti ketika dia terjadi istighadah. Pada putaran ketiga berarti pertama, kedua, ketiga. Ini terjadi istighadah. Berarti bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 terjadi istighadah. Satu warna, sampai 20 lah barangkali. Ini kuning semuanya.
Nah, sampai 20, sampai kuning semuanya darahnya. Satu warna yang penting. Nah, ketika terjadi istighatsah satu warna, tadi kan muqtadah ghairul mumayyizah temanya ya. Nah, ketika dia muqtadah sudah pernah haid maksudnya, dan ghairul mumayyizah artinya apa? Darah yang keluar cuman satu warna. Nah, nanti berapa hari haidnya tergantung. Ini jadwal tikrarud dauri wang tidomil adah. Tapi wanisyanil ingtidom ma'a nisyanin naubah al akhirah temanya. Jadi perempuan sudah pernah haid, kemudian dia lupa terhadap ingtidom dan lupa kepada naubah al akhirah. Jadi ingtidomnya mestinya kan 567. Dia lupa itu. Dan dia juga lupa kepada putaran terakhir. Kemarin yang terakhir itu saya haid berapa hari ya? Yang jelas saya pernah haid 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari. Cuman dia lupa ingtidomnya dan lupa pada naubah al akhirah. Lah nek ngene iki berarti nanti haidnya adalah diambil dari bilangan terkecil atau naubah aqallun naubi. Jadi pernah haid 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari, tapi dia lupa urutannya. Pokoknya begitu aja ngomongnya. Pokoknya bulan kemarin saya pernah haid 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari, tapi saya lupa. Gitu loh. Lupa urutannya, juga lupa pada putaran terakhir. Pas pitune yang terakhir utawa 6 atau 5 nih, saya lupa. Nah, kalau seperti itu kasusnya, maka haidnya adalah dikembalikan kepada putaran terkecil. Berarti pernah 5, pernah 6, pernah 7. Cuman urutannya dia lupa, yang terakhir pun dia juga lupa. Maka diambil putaran terkecil. Nah, berarti haidnya adalah 5 hari nanti. Yes. Jadi yang pertama, ini istighatsah raya sampai tanggal 20, haidnya terbilang 5 hari. Mandinya nunggu tanggal 15. Ini mandi di sini nanti. Yes. Besoknya ke-8 begitu lagi, surat istighatsah sampai 21 warna lagi. Haidnya berapa hari? Dikembalikan kepada naubah al-aqal, di putaran terkecil. Ambil lagi 5 hari lagi di sini. Ternyata pada bulan ke-9 istighatsah lagi, diambil haidnya cuman 5 hari. Kenapa kok 5 hari? Karena putaran paling kecil. Karena dia lupa kepada ingtidomnya dan lupa kepada putaran terakhir. Maka kesimpulannya diambil haid yang paling kecil. Di sini pernah 5, ya pernah 6, pernah 7, pernah 6, pernah 7, pernah 5, sing dia lupa gitu loh. Sementing ingatnya pernah haid 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari. Tapi ingtidomnya dia lupa, putaran terakhir pun juga lupa. Nek ngono, ambillah putaran terkecil nanti. Sudah. Ini adalah putaran pertama dalam istighatsah. Oke, kemudian ternyata pada bulan ke-10-nya, ke-11-nya dan 12-nya, putaran kedua berarti istighatsah, sama juga kasusnya. Surat istighatsah sampai tanggal 20 kuning semuanya. Sampai tanggal 20 kuning semuanya, sampai tanggal 20 juga kuning semuanya juga. Nanti sing haid ku iki. Nah, ini daur awal namanya. Lah, daur sani ini mana kira-kira yang haidnya? Tetap dikembalikan pada putaran terkecil. Haidnya 5 hari. Wes. Mandinya. Jadi haidnya tetap terbilang 5 hari. Nah, gitu kan? Mandinya nanti berarti tanggal 6-nya mandi ya. Kemudian
bulan ke-11-nya mandinya pada tanggal 6 ini mandi, tanggal 7 juga mandi. Mandinya 2 kali. Seandainya benar haidnya 5 hari, berarti tanggalnya 6-nya mandi. Seandainya haidnya yang 6 hari, tanggal 7-nya mandi. Seandainya haidnya tanggal 7, tanggal 8-nya mandi. Berarti mandi 3 kali ini nanti. Mandi ihtiyat namanya. BE haidku sing iki, BE haidku yang ini. Nah, ini mandi ihtiyat yang kedua. Ngati-ngati. Sama juga nanti kasus yang ke-11, bulan ke-11-nya haidnya diambil putaran terkecil, mandinya juga 3 kali berarti ya. Ini mandi tanggal 6-nya. Seandainya umpama BE engko haidku 6 dino umpamane, berarti tanggal 7-nya mandi ihtiyat. Seandainya haidku tanggal 7 nih sampai 7 dino, berarti tanggal 8 juga mandi ihtiyat lagi. Bulan ke-12 istikhadah lagi, tetap ambil haidnya terkecil 5 hari. Tanggal 6-nya mandi, tanggal 7, tanggal 8-nya mandi ihtiyat. Seandainya haidnya tanggal 6, berarti tanggal 7 mandi ihtiyat. Seandainya haidnya 7 hari, tanggal 8 mandi ihtiyat. Mandi ini ping 3 berarti. Bisa dipahami ini? Karena kemungkinan gitu. Kan kemungkinan agak 5, 6, 7 gitu kan. Bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 7. Seandainya kita ambil yang 5, berarti kan tanggal 6 mandi. Nah, seumpama nanti andai kata ternyata tanggal 6-nya, bukan tanggal 5, berarti mandi tanggal 7. Seandainya haidnya saya 7 harinya, berarti mandinya tanggal 8. Yang 2 kali ini mandi ihtiyat di sini. Wes, kalau putaran pertama gampang, langsung mandi tanggal 15, selesai. Istikhadah putaran kedua, langsung ambil 5 hari, langsung mandi. Besoknya mandi lagi, lusa mandi lagi. Paham belum ini? Ini kasusnya adalah lupa terhadap intidhamnya adat dan lupa terhadap naubah al-akhirah. Kasusnya di situ. Berhubung intidhamnya dia lupa, kemudian putaran terakhir pun juga lupa. Yang terakhir kemarin berapa ya? Lupa. Bisa jadi 7, bisa jadi 6, bisa jadi 5. Jadi kalau lupa kepada intidham, lupa kepada putaran terakhir, maka ambillah haid yang terkecil. Karena dia ingat pernah 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari. Tapi intidhamnya lupa, putaran terakhir juga lupa. Maka solusinya adalah mengambil putaran terkecil, yaitu 5 hari. Penentuannya itu di bulan ke-7 ya? Bulan ini? Iya. Pengambilan yang terkecil itu. Oh iya, karena ini kan istikhadah dia kan? Kan ada kasus di sini. Loh kok metu kabeh sampai tanggal 20 kuning kabeh. Kuning semuanya, satu warna. Menentukan haid gimana? Kan sulit ya. Mestinya kalau kemarin andai kata ini ingat ya enak, putaran terakhir ingat andai kata, ambil putaran terakhir. Kalau ingat. Berarti 7 kalau ingat. Yang jelas kemarin saya pernah 5, 6, 7, tapi yang terakhir saya ingat betul. 7 hari, berarti kayaknya bisa 7 nanti di sini. Enak lagi kalau terjadi begini, kemudian dia ingat pernah 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, langsung 5, besoknya 6, besoknya 7, besoknya 5, 6, 7. Kalau ingat. Ini masalahnya adalah tidak ingat. Lupa urutannya dan lupa kepada putaran terakhir. Berarti ambil putaran terkecil. Angka paling aman masalahnya. Wes, ada yang tanyakan? Saya titikkas. Wala yajibu, terus nampisan. Wala yajibu lan ora wajib apa al huslu adus fit dauri ing dalam ubengan al awali kang awal fis syahri ing dalam wulan as-sabi kang kaping 7 wasamini lan kaping 8 watasilan kang kaping 9 illa ba'da mudi khamsata asara angin ing dalam sakwise liwate
15 apane yauman dinane. Jadi mandinya tadi tidak boleh, artinya harus menunggu 15 hari. Wa yajib bulan wajib apa al-ghuslu atus fid dauri ing dalem ubengan asani kang kaping pindho, yang bawah berarti fi yaumis sadisi ing dalem dina kaping 6. Berarti haidnya 5 hari ya, berarti mandinya tanggal 6 gitu kan. Wasabi ilan dina kaping 7, seandainya haidnya 6 hari berarti. Wasaminilan kaping 8 li imkanil ingkitoi krono mungkine to kongange pegote dam fihi ing dalem samin. Ai fi kullin tegese ing dalem saben-saben suci minha saking sabi wasamin. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono kullun minhuma utawa langsung ingkang mawon asadis wasabi wasamin. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono asadis wasabi wasamin fit dauri ing dalem ubengan asalisi kang kaping 3. Wa kada mabadahu wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono fit dauri asalis putaran ketiga ma utawi daur atau putaran ba'dahu ing dalem sakwise salis. Andai kata maksudnya ketiga, andai kata daur ketiga isi kado lagi, sama nanti kasusnya. Yes. Nah, makanya apa? Fungsinya nulis ya begini, biar nggak lupa maksudnya. Jadi kadang kita kan menyepelekan, nggak usah ditulis ketika terjadi istikhadah. Wah, kemarin berapa ya jumlahnya yang terakhir, lupa. Urutannya juga lupa, tapi dia ingat pernah haid 5 hari, pernah haid 6 hari, pernah haid 7 hari. Nah, ketika ingtidomnya lupa, putaran terakhir juga lupa, maka diambil putaran terkecil. Berarti haidnya adalah 5 hari. Berarti tanggal 6 sampai tanggal 15 mandi ya. Ini kodok berarti dia. Kodoknya berapa berarti? Ya potong 5-10 hari kan? Paham? Ada yang tanyakan? Kalau belum paham, silakan. Ini Pak. Iya. Nggih sami lek lupa urutan kali lupa apa? Terakhir. Niku kan dianjurkan Harus mengambil terkecil. Iya. Lek larine niku mantep niku, mantep-mantepan wis tak ndipun 6 wis napa 7 wis niku sayang sing 5 hari napa mantep teng larine niku, Pak. Artinya mantep itu berarti dia nggak lupa. Nggih, cuma nggih lupa cuma ya apa ya wis pitu wis ngoten lho. Oh, begitu. Pikiran ngoten nepakno. Nggak bisa. Oh, berarti dianjurkan terkecil itu. Iya. Terkecil. Kalau dia mantep itu tapi mantepnya keliru nih kata ya. Aku mantep itu tapi ternyata haidnya 5 hari. Berarti ada 2 hari ya terhutang sholat. Ini masalahnya. Cari aman. Ini angka paling aman. Tidak mungkin kita punya hutang, ini masalahnya. Wes aku mantep pitu ya andai kata ya. Oke lah andai kata ambil pitu andai kata. Tapi hakikat yang terbenar adalah 5 ternyata. Punya hutang 2 hari loh ya. 2 hari ini kalau 1 bulan, kalau sampai 3 bulan 6 hari. Ada lagi andai kata. Genep 6 bulan kayak 2 kali 6 12 dino. Kita menghilangkan 12 hari sholat. Ping 5 berarti kan? Kan penuh resiko kan? Ya penuh resiko. Begini ambil yang tanpa resiko sudah. Tanpa resiko. Makanya gunanya nulis ya di situ, ditulis haid 5 hari, terus lagi bulan depan berapa hari haidnya. Fungsinya ketika terjadi istikhadah cepat bisa mengambil solusi. Oh ini gitu aja, selesai. Nek ngiling-ngiling tok, nah ini lupa namanya. Ngiling-ngiling selalu berarti sana. Data nggak valid gitu loh ya. Nggak valid datanya. Ini urusannya banyak masalahnya. Urusannya dengan ubudiyah, dengan sholat apalagi.
Terus ada lagi yang tanyakan? Pak, Iya. jadi menentukan 5 harinya itu di daur awal hari ke-21-nya Pak, kalau gitu. Daur awal di hari yang sini maksudnya. Iya Pak, yang itu. Ini kan jadi istikhadah kita. Heeh. Ketika istikhadah, Oke. kan dia bingung berapa hari haid saya ini. Tapi saya ingat dulu pernah haid 5 hari, pernah haid 7 hari, pernah haid 6 hari. Nggak akan lari dari 3 hal ini, tiga kemungkinan ini. Cuman masalahnya adalah gitu loh. Saya lupa ini urut enggak ini, intidom enggak ini. Kemarin saya lupa itu. Ditambah lagi putaran terakhir berapa ya kemarin? Lupa juga. Tapi dia ingat pernah 5 hari, pernah 7 hari, pernah 6 hari. Jelas ingat ini. Tapi lupa putaran terakhir dia lupa, dan iktidomnya juga dia lupa. Maka ambil putaran terkecil. Jadi itu menentukannya di mana Pak? Apa di akhir bulan tersebut atau di mana? Oh di sini nih maksudnya. Ya nunggu, kita kan nunggu sampai 15 hari batasnya akhir. Iya kan? Artinya kenapa harus nunggu 15 hari? Kita kan istikhadah, kan belum tentu istikhadah ini kan. Kalau mandek di sini kan nggak istikhadah nah jadinya. Istikhadah itu seret melebihi 15 hari. Nah, ini istikhadah jelas sudah wis. Positif istikhadah kan. Karena apa? Melebihi 15 hari, melebihi dosis yang ada. 15 dino maksimal. Nah, kalau sudah melebihi 15 hari, stop sudah. Nah, mandi di sini. Jelas suci wis. Ini suci jelas sudah. Istikhadah namanya. Nah, ngitung haite ya opo? Lihat nyuntun dukure mangkok sing contoh lali. Nah, ini masalah kan. Masalahnya di situ dia lupa. Seandainya putaran terakhir dia ingat, langsung ambil putaran terakhir seandainya. Berhubung lupa, pokoknya pernah 5, pernah 6, pernah 7, ambil putaran terkecil. Angka paling aman terkecil. Nggak mungkin meleset kemana-mana. Seandainya rotok yakin-yakin didik 6 ada kata, ya nek 6, lah nek 5. Tuh, utang situ main nanti kan kemungkinan. Situ 1 bulan, kalau 3 bulan 3, kalau 6 bulan 6. Waduh, sekarang ngepeng noy. Lu repot, rumit jadi perempuan itu. Dan yang berkewajiban pintar ini Anda sebenarnya. Yang laki-laki yang harus pintar. Yes. Ada lagi yang tanyakan? Jadi kita ini kasusnya ada kasus istikhadah misalnya. Kalau nang begini tok 5 6 7 ben 5 6 7 ya nggak ada masalah berarti kan? Nggak ada masalah. Di haid 5 hari, bulan kedua haid 6 hari, bulan ketiga haid 7 hari, besok lagi ngono maneh haid 5 dino maneh, lusanya lagi haid 6 hari, lusanya lagi bulan lusanya lagi haid 7 hari. Oh berarti kan urutan kan enak ya. 5 6 itu balik maneh, 5 6 itu maneh, nanti ketiga 5 6 itu maneh enak nanti. Nah, ketika terjadi masalah istikhadah, nah rada mikir titik lah. Dieling-eling maneh gitu loh. Sumpama ingat semuanya, ya tinggal ngambil 5 6 7 ben 5 6 7 ben 5 6 7 gitu aja. Langsung. Yang bikin masalah kan karena lupa itu kan. Jrundrunge wis lali, putaran terakhir lupa. Ya apa iki ya, ambillah putaran terkecil gitu. Kalau contoh pernah haid 6 hari, pernah haid 5 hari, pernah haid 7 hari ya dia kata. 6 hari haid, 5 hari haid, 7 hari haid. Kemudian haid lagi 6 hari lagi. Haid 5 hari, haid 7 hari. Itu namanya apa namanya ini? Iktidam enggak begini? Enggak ya? Enggak. Ini tikror enggak namanya begini? Ah, berarti namanya iktidam tikror ghairul iktidam. Enggak berurutan, harus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu namanya iktidam. Kalau tikror gampang, dibaleni mana kan 5 ono 7 ono 7, 6 ono 6 gitu.
namanya tikror ghairul intidham namanya. Sudah ada lagi? Cukup ya. Yang terpenting adalah dicatat. Nanti kalau punya istri jangan lupa, Dek kalau haid dicatat saja. Yang enggak apa-apa enggak nalangi itu aja lah istilahnya. Jadi antisipasi lah bahasa kita. BEPE nggak terjadi istihadah biar nggak repot aku dek gitulah bilangnya kan gitu. Gak ngerepot no masing gitu. Masih enggak repot dek. Iya. Apalagi kalau sudah punya anak kadang-kadang agak morat-marit biasanya hitungannya agak nggak seperti biasanya. Bahkan kalau yang jeli per jam, per 2 jam sekali dilihat lah, gak jeli itu nanti. Kayaknya 3 hari, tapi keluarnya nggak nyampe 24 jam kan istihadah juga namanya kan. Contohnya artinya kita haid sama 3 hari, ketika dihitung pakai jam ternyata nggak menyampe 24 jam. Selama 3 hari darah yang keluar tidak sampai 24 jam. Haid piro nek uniku kan begitu nanti. Ya kan terhitung haidnya adalah 1 hari 1 malam kan gitu. Sirong dino utang kan itu nanti. Kalau nggak tahu sudah ketolong dino, ternyata ketika dihitung nggak sampai 24 jam 3 hari itu. Bisa jadi. Makanya pentingnya nyatet dincang-incang 2 jam dincang, 2 jam dincang kan gitu. Didulit lah bahasanya lah. Basah enggak gitu aja. Oke. Sudah cukup ya? Oke. Ilahuna wal alam bisawab. Al-Fatihah.